الحمد لله رب العالمين أنعم علينا بنعمة الإيمان والإسلام أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني yafqahu qawli. Yang terhormati Bapak Pengurus Masjid Ikhwanul Muhajirin. Jadi kalau Ikhwanul Muhajirin Bapak meyakinkan kau sudah pendatang dinamo saja deh. Kemudian tentunya sebelumnya Bapak dan Ibu jemaah subuh Masjid Ikhwanul Muhajirin, terutama sekali anak kami yang ada hari ini luar biasa. Yuk, kau tanya tadi kami mah bagi tahu kau bina terbenda Pak mau sampai kau. Bisa sengaja datang Pak. Sengaja datang untuk mencari sekolah. Ya sudah ada. Tapi kita yakin Ibu, Masjid Ikhwanul Muhajirin memang kita tahu selama ini aktivitasnya cukup bagus dan ramai syiar masjidnya. Alhamdulillah kita diizinkan Allah bertemu, bersua, bermuajah, bersilaturahmi pada Ibu dalam rangka terus kita memperkuat nilai-nilai keislaman, nilai-nilai keagamaan yang ada pada diri kita, apalagi kita akan memasuki bulan suci Ramadan. Tanggal berapa sobat? Ramadan? Tahu ada? Berapa boleh? Sepakat itu? Ada duit ya? Nah pastinya pada tanggal 1 Ramadan. Ya, tanggal 1 Ramadan. Tapi bila takbirnya jatuhnya tanggal 1 Ramadan itu ya sesuai dengan kalender Masehi. Kan itu patokan awak kan. Kalau ada kalender Hijrah kan pasti itu tanggal 1 Ramadan. Pada ini sering kita menghadapi awal masuk bulan Ramadan ini terutama ya dan Syawal. Kalau nama Arab kan ada apa-apa. Tapi sering kita ketika memasuki awal Ramadan, memasuki awal Syawal dan awal Zulhijjah, itu kita sering bukan ada kecekawakan lah, tapi sering berargumentasi, ya. Kenapa? Ada kalanya kita bisa bersama-sama, ada kalanya kita berbeda. Apa itu? Perbedaan itu dalam kajian fikih itu hal yang biasa terjadi. Ya, kalau tidak ada beda-beda apa? Tidak ada masalah. Ya, ada masalah. Kalau berbeda-beda lah interpretasi, penafsiran, pemahaman terhadap sebuah dalil, ya, baik itu Al-Quran maupun hadis Rasulullah SAW. Pak dan Ibu, kalau dahulu benar kok awal masuk Ramadan Tuhan tak ada lupa. Kalau tiba dalam Yaman, dia nak perlu dia bila kecil tengkunya hari itu masuk soy, ya kan? Ada 3 waktu yang sering berbeda bagi kita pada Ibu dalam penetapan awal bulan, terutama Ramadan, Syawal dan Zulhijjah. Ibu pernah mendengar orang puasa dulu 2 hari daripada biasa? Berapa tu? Bulan tarikat. Tarikat ya. Apa pernah Ibu di Pasar Baru, Allah. Sini besar dah. Ya, terantang saya kelawat sekali di Kukuto. Ada tu. Allah tujuan elok, tapi itulah bagi mereka memang kalaulah kata guru tu kata putih je.
Jadi datang kita ke situ, alun menganggap macam bagaimana ya? Iyo, kamu datang untuk siapa? Kamu datang mau beli gini pak? Seminggu menjelang Ramadan. Kamu datang untuk siapa? Jangan kena pak lah itu. Materi apa itu? Ala kami ini macam ada tu. Tidak saya kecil. Jadi dia menggunakan satu kitab lah. Ya. Jadi kalendernya kitab itu saja. Jadi bulannya. Lagi jatuhkannya dia gurunya tetap bila jatuhnya awal bulan hijrah di sana. Jadi ini nak menggunakan yang lain, ya, nak menggunakan yang lain. Ambo tanya pula, ikutlah dari guru kami kau pakai mana? Kalau di guru tak, jangan tanya lagi. Ya kan? Yang kedua Pak Ibu, terkait puasa kau, hadis yang sangat sahih itu dari Nabi, apa kata Rasulullah? Sumu li ru'yatihi waftiru li ru'yatihi. Jadi kata Nabi, bila puasa itu, bila puasa bulan, sumu li ru'yatihi, puasalah ketika puasa bulan, waftiru li ru'yatihi, berbukurlah ketika puasa bulan. Bulan apa? Tentu awal bulan Ramadan dan awal bulan Syawal. Kalau Nabi dulu dia karena Nabi ada kemampuan mencari dengan mata telanjang, Jumatul Kubra, ya. Ketika Nabi mencari dengan matanya, ada hal nama buik, nanda bisa menampak bulan baru itu yang disebut dengan hilal. Apa kata Rasul dalam Al-Quran? وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ. وَلِتُكْمِلُوا, genapkan puasa kamu menjadi 30 hari. Bapak dan Ibu, itulah yang digunakan oleh orang hari ini dengan istilahnya, dengan metode ru'yatul hilal, mencari bulan. Ibu-ibu acap cari bulan. Bulan. Dan karena semuanya sudah memiliki keterbatasan, awal sampai Jumat terbatas, sehingga mencari bulan itu kini menggunakan teropong lain. Teropong itu perbesaran itu sampai 300 kali gadangnya. Iko gadang, jadi teropong itu 300 kali gadangnya. Acidona tajamnya teropong itu. Itu dilakukan oleh Badan Hisab Ruqyah namanya. Jadi bukan mencari dengan mata kepala. Nah, jadi betul pakai alat penyembuh namanya teropong bintang. Pada Ibu, itu tak semua orang bisa melakukan dan memberikan pengakuan terhadap dia melihat bulan hilal di awal bulan hijrah itu sendiri. Nah, mereka harus disumpah, Jadi kadang-kadang waktu pas penglihatannya ada pengakuan, kamu jadi Rasul, nah bisa dah, harus disumpah orang sebelum. Jadi mereka, jadi seorang orang bisa mencari dan seorang orang itu bisa mengecekkan dia bisa dibilang dia bisa ada, harus disumpah, sehingga mereka jauh dari kebohongan. Pada dulu. Kemudian isyarat Al-Quran bahwasanya alam ini menjadikan sebuah ilmu bagi kita yang bisa menghitung, ya, peredaran bulan matahari ini, menghitung tahun perjalanan bulan dan matahari ini. Pada ibu, di dalam surah Al-Isra, ya, ayat 12, apa kata Allah?
وجعلنا الليل والنهار آيتين فمحونا آية الليل وجعلنا آية النهار مبصرا لتبتغوا فضلا من ربكم ولتعلموا عدد السنين والحساب وكل شيء فصلناه تفصيلا. Dan kami jadikan malam dan siang. Jadi Allah sertakan malam dan siang. Ada malam di kana, ada siang di kana matahari, ada siang di malam di kana bulan. Itu namanya nyawa. Sebagai dua tanda kata Allah, ayatain. Lalu kami hapuskan tanda malam dan kami jadikan tanda siang itu terang, agar kamu mencari kurnia dari Tuhanmu dan supaya kamu mengetahui bilangan tahun-tahun dan perhitungan. Dan segala sesuatu itu telah kami terangkan dengan jelas. Pak Ibu, matahari, bulan, ya, bumi itu beredar di garis sedarnya, itu dengan ilmu astronomi bisa dihitung perjalanan itu. Perjalanan bumi yang matahari itu adalah tahun, bulan itu perhitungan bulan. Itu makanya Pak Ibu, kalau kita sholat menggunakan apa? Perhitungannya perjalanan matahari, bulan, bumi yang bulan, matahari atau bulan matahari. Jadi kau pernah Pak Roy, Pak pernah, Pak itu pernah. Ketika pasal kau semua, antara bulan dan bulan, ikut salah, ada dua anak salah. Toh ketika kita sholat kita tak pernah ada ibu bulan dua salah. Karena ibu ada, karena ibu ada. Kalau untuk sholat kita tak bisa bulan dong. Tapi betul kan? Dari pagi. Aqimis salata liduluki syamsi ila wasaqil lail ila wasaqil lail wa qur'anal fajr inna qur'anal fajr kana mashhuda. Itu sebelum Pak. Aqimis salata liduluki syamsi, dirikan salat ketika tergelincir matahari. Soalan dua. Ila wasaqil lail, sampai lewat tengah malam. Soalan Islam. Wa Qur'an al-fajr, lakukan salat subuh. Jadi matahari itu solat tu. Awak kata tu ah. Itu berarti matahari tu Pak. Dah bulan. Jadi kalau ada orang macam itu berarti harus sampai informasi ini. Tapi kalau untuk puasa, ini bulan Ramadan, ya, Muharram, Safar, Ramadan, Safar, Zulhijjah, itu kan bulan. Dia bertugas bulan. Makanya kalau untuk puasa, kata Rasulullah, jadi bulan. Lalu bulan baru puasa. Pada ni, 3 hukum metode dilakukan sampai kini. Pertama sekali, kalau melatihkan itu ada dulu kitab khusus dari guru-gurunya. Wah protes tu tak, dia jangan ilmunya. Nah kedua, dengan ru'yatul hilal, mencari bulan. Nah ketiga, dengan wujudul hilal, itu dengan perhitungan astronomi. Apa ada Ibu? Di era tahun 60-an, bahas supaya tidak adanya perbedaan-perbedaan dalam mencari tokoh, makanya Kementerian Agama membentuk sebuah badan namanya Badan Hisab Rohyat. Badan Hisab Rohyat. Untuk apa tu? Untuk mengkompromikan kategori cara metode ulang menetapkan awal Ramadan tadi. Karena pada Ibu, perlunya penetapan itu
menyangkut dengan ibadah. Ibadahnya, kalau sekiranya diyakini hari itu mulai berpuasa, indah puasa itu berarti melanggar hukum Islam. Ketika diyakini sinatulah masuk Syawal, ternyata masih masuk, haram hukumnya. Atau keedi, itulah pemerintah sebagai adil, hakimun adil, hakim yang bisa memberikan jalan tengah. Melalui badan hisab ru'yat itu dihimpun keseluruhan metode tadi. Kurang mencari kait masuk dalam itu, kurang mencari bintang, mencari bulan masuk dalam itu, kurang yang dengan perhitungan astronomi masuk dalam lah. Saya pun sepakati pada ibu, kalau orang yang wujudul hilal dengan perhitungan astronomi itu tadi, kalaulah muncul sajalah hilal bulan baru kok, walaupun 1 derajat baru dari ufuk, kecilnya lah masuk. Masuk siang, ada rumah, persoalan tampak tak tampak, tak salah Pak. Yang penting dari segi perhitungan keilmuan astronomi itu yang tadi itu. Lah masuk baru. Ya. Sementara bagi mereka yang ru'yatul hilal, amoga tiap tahun pulau mengikuti roti hilal itu Pak. Tampaknya di gedung kebudayaan. Ya. Terus ke sini. Situ tu ada sebagai orang fikih ada, orang biologi ada, orang astronomi ada. Kecilnya, Pak, hilal yang bisa dicari teropong tu aja loh. Ya teropong Pak, itu bisa dicari tanpa atau di posisinya di atas ufuk itu 5 derajat. Kalau jabatan kerajaan itu sendiri asal derajat berapa? Jatuh pulsa itu 5 derajat Pak. Itu bentuk pandang melingkung saja. Bentuk pandang saja melingkung. Bulan baru itu. Bagi ada maka badan hisab ru'yat untuk mempertemukan itu tadi. Bagi nawujudul hilal dan satu tadi kecil nampak masuk bulan baru. Naik tensi ya. Bagi wujudnya yang dengan ru'yatul hilal dengan teropong itu tadi, di limo yang bisa menampaknya, turunan tensi itu. Apa kasih itu? Disepakati pada ibu, baik wujudul hilal maupun dengan ru'yatul hilal tadi, di angka 3 derajat bersepakat kita. Nampak tak nampak, kalaulah 3 derajatnya sepakat kita sama-sama untuk masuk. Itu diambil. Dan itu bukan badan hisab kita Indonesia saja, tapi 4 negara, malah 5 lagi. Yang satu matlab artinya kawasan edaran bulan tadi, Indonesia, Singapura, Malaysia, Brunei, malah tambah Thailand Selatan sebetulnya. Sepakat itu yang disebut dengan negara Maldives. Negara-negara Maldives yang mereka dalam satu kawasan edaran bulan itu tadi. Sepakat mereka seperti itu. Ketika sudah di 3 derajat, barulah kita bersama-sama untuk berpuasa. Itu hasil kesepakatan mereka. Itu makanya ini kami yang mengikuti tanda puasa atau butangku di Bulan Mantua. Kami orang sudah kalau terikat kami nawa silakan. Kami tidak, kami orang ilmiah. Kami orang akademik. Kami bisa nerima ya. Hisab tadi sesuai dengan ilmu astronomi hisab. Oh ya tak, kami dia lah. Kami yang mengikuti pemerintah je lah, antar pemerintah.
kami ikuti itu, silakan. Asalkan, perlu saya puasa itu pada ibu dasarnya adalah iman. Ya ayyuhalladzina amanu, kan bagian berapa iman? Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumussyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Iman itu bukan iman sembarangan saja, tidak. Sehingga ada perilaku yang baik benar-benar atur. Nama dan lambek pasoyo itu. Nama dan sampai selesai itu. Tidak ada iman. Tapi terus ya tidak bisa. Tidak bisa itu dia lupa. Tidak bisa iman itu. Ya, iman secara mental normal. Ya, bisa. Kalau memang kita mengikuti ya keilmuan orang-orang terdekat, silakan ikuti. Istiqomah dengan itu. Bila mulai pasoyo, sinar pulau berakhirnya. Kalau mengikuti kita metode hisab, istiqomah kita. Bila mulai pasoyo, sinar berhentinya. Kalau mengikuti aturan pemerintah, istiqomah. Bila mulai pasoyo, sinar pulau berhentinya. Tak boleh dah. Ya. Ibu pasoyo capek, waktu. Ibu rayonya capek, akhirnya selesai capek, sudah doa. Nah, tidak benar di perasaan ini. Ini kalau sekiranya awak puasa di siko pertama, akhir siko, diulang sudah selesai dah. Tidak masalah. Sila jadi doa sesuai dengan ilmu doa. Oh, tadi bawa tadi juga mengikuti salah satu di antara ilmu yang ada itu. Yang tidak boleh kita ikut-ikutan dan sembrono dalam beribadah. Kalau tidak sentuh, kalau boleh, ada perlu nama menentukan buku tak buku orang itu mesti payah masuk apa? Akhir-akhir masuk ya, mata bantai. Ya. Tapi itu orang itu apa saja? Oh bisa ya. Ini orang bantai saja. Orang bantai. Tahu bang kita lagi, saya doa. Ini pak, orang tua bantai menentukan bila rayu dan rayunya. Ya. Jadi kalau ada itu, ini harus kita jadikan dasar kita. Kenapa? Memasuki puasa itu pada itu harus dengan hati yang bersih. Harus dengan hati yang bersih. Kalau ini kemungkinan disuruh dari Rasul itu saling untuk memaafkan di antara sesama kita. Bersih hati, bertobat kepada Allah, bersih hati. Tapi gara-gara batikai masuk sekarang melecehkan, Tuhan berusaha masuk lah awak kan melecehkan sah dari itu. Itu masih pak, sampai hari masih sekarang begitu. Di sebagian besar masyarakat yang memang tadi banyak bahasa kuliah itu masih ada di situ salah menyalahkan. Boleh itu rayu, ya kan? Orang sudah sesuatu dia, orang masuk rayu kita, lah rayu mana lain? Dah rayu no, saya cuma kia pak, ya, seolah lagi nyurunan amalan itu yang benar di sisi Allah. Atau para ulama tak pernah. Ya, para ulama tidak pernah seperti itu. Jadi intinya pertama, mari kita masuki puasa ini dengan atas dasar keimanan, keyakinan kita. Kalau yakin kita ikuti. Istiqomah itu konsekuen doa. Ya, berpegang teguh dengan itu tuh. Nah, kedua hati yang bersih. Tidak ada kita mencaci, ino antara perbedaan dalam melaksanakan ibadah puasa. Tidak ada loh. Ya, tidak ada. Karena ibadah namanya. Mana maksud dengan ibadah kita cekap? Ya kan? Tidak ada. Harusnya dengan ibadah itu kita bersatu. Yang kedua apa ibu? Itu mengisyaratkan juga bahwasanya beramal itu dengan ilmu. Apa buktinya? Mau masuk puasa saja harus ilmu.
Kurang ru'yatulillah dengan ru'yatulillahnya, kurang hisab dengan ilmu hisabnya. Ya. Artinya apa? Ibadah itu ilmu, termasuk rangkaian-rangkaian yang ada dalam ibadah itu sendiri. Bapak sokul dengan ilmu. Di iman, ilmu, amal. Ada antaranya ilmu Bapak sokul Bapak Ibu yang sering kadang-kadang kita abaikan. Nabi itu dalam berpuasa beliau mengkudiankan sahur, mengakhirkan sahur dan menyegerakan berbuka. Ya, menyegerakan dan mengakhirkan sahur, menyegerakan berbuka. Jadi kalau sahur itu dan Nabi dia kadang-kadang sembahyang subuh. Berbuka itu dia bersegera dalam artian itu kalau masuk waktu berbuka itu hanya buka sekali, tidak segera kan? Karena Nabi itu kalau beliau itu bersahur, bara jarak sahurnya antara beliau makan sahur itu dengan dengan subuh itu tidak baca belur. Ya, tidak baca belur. Sekilo-kilo beliau itu bisa membaca Al-Quran 30 ayat, tapi tidak beliau kencang dong. Dengan tartil, kaidah tajwid yang baik dan benar. Sudah itu menyegerakan berbuka. Kau pengalaman kemudian pernah bagus. Amo pwede berpadan. So sama uji otojo kapal pwede ko 15. Siya. Pamina. Ito sila na sekolah daki. Ya kan? Waksalah pemukul. Kecewa kan? Tanggung mah, daki dia. Ya. Nah, di mana dia pemukul untuk dia tahu pula. Soalnya kau kuih bagai. Ya. Tahu-tahu 3 kilo menjalan tapi pemukul tadi musaji kunjungan di Ramadan kau bisa ni. Kisah kawan. Pacu sih setelah tanggung berhenti mah. Tanggung berhenti. Akibat awak timur tapi berbuka kurang azan tu ya. Ikut pengalaman apa sih? Kalau foto dari mana saja masyarakat lain di nanti foto dia akan jadi rumah minimal kita buka Allah maha bismillah ini begitu kan itu walaupun nak makan gelap itu ingat bukun kosong dulu. Kau membeli pembukuan ingin makan bahasa sekolah dan anak rumah. Sudah beli pembukuan, buku dan kena mulai rumah. Pilih makan sama anak. Tengah jalan di perjalanan kurang asam. Tetap duduk. Sampai itu dah. Ada orang ini makan dah. Itu pun di rumah bukan sama anak. Ada orang itu tu. Ada nak? Betul dulu. Pada tu ada ni tu makan dulu tapi dia tanya sama-sama jalan aku tak payah menyapa. Namun di buku puasanya dulu. Itu yang terasa yang tidak menyegerakan yang tidak menyegerakan buka. Ya. Itu ilmu itu. Baru ayat mulai Ramadan bukan ibadah rutinitas. Orang kan banyak juga sholat itu rutin saja dah. Nah, Ramadan bukan ibadah rutinitas, tapi Ramadan adalah ibadah prioritas. Ya Pak. Kalau rutin kan hanya segalanya. Jadi dadak sudah. Tapi kalau kita jadikan Ramadan sebuah ibadah prioritas, apa saja kita lakukan ibadah-ibadah dalam rangka
meningkatkan amalia kita, itu kita dahulukan, itu kita prioritaskan. Ada caranya. Salat bulan Ramadan itu kan tinggi nilainya, ya kan? Apalagi dilakukan berjamaah. Jadi salat berjamaah itu prioritas. Kalau rutinitas banyak, salat bisa salatnya sudah jemaah, dan bisa sudah. Tapi kalau dalam bulan Ramadan banyaknya kita jadikan itu prioritas. Sekali kita lain, kalau ada 2 salat, 3 kita salat, itu yang lebih prioritas. Baca Quran, ibu baca Quran apa baca Quran? Tapi baca Quran itu ya belum bisa jadi sempat jadi tidak. Tapi kalau Ramadan itu prioritas, apapun barang kita jadwalkan untuk baca Quran. Itu namanya Ramadan sebagai sebuah ibadah prioritas. Apa ibu berinfak sedekah? Belum, ya belum bisa saja. Tapi kalau kita jadikan sebuah prioritas, awal jadikan satu hari itu, aduh kita berinfak, aduh kita sedekah. Seperti itu Pak. Kalau Ramadan itu kita jadikan sebuah lahan ibadah prioritas bagi kita. Karena memang yang kalau ada orang lebih Pak, Bu, Allah masuk bulan Ramadan bulan latihan, salah. Ramadan bukan latihan. Nah, latihan ini belum Syakban. Ramadan apa tuh? Bulan meningkatkan. Itu kata itu prioritas itu. Allah ada latihan sebelum Ramadan. Tidak latihan bulan Ramadan apa? Bulan Ramadan bulan meningkatkan, baik itu dari segi kuantitas, apalagi terkait dengan kualitas. Jadi saya sampaikan Ramadan bulan latihan, bulan latihan, tapi meningkatkan. Latihan ini loh, pembiasaan. Sehingga bulan Syawal kita disuruh melakukan amalia yang banyak, membiasakan banyak puasa sunat, sholat sunat, baca Quran, bersedekah. Itu latihan itu. Masuk Ramadan, ada kita biasakan Syawal, itu kita tinggikan. Nah, seperti itu. Jadi jangan pandang lagi Ramadan sebagai ya bulan biasa-biasa saja, rugi ya, karena dia merupakan sebuah bulan prioritas. Karena keunggulan dari bulan Ramadan itu terang dan nyata Al-Quran dan hadis Rasulullah menjelaskan kepada kita keunggulannya dibanding bulan-bulan yang lain. Keunggulannya dibanding dengan hari-hari yang lain. Ini pula lah yang mendorong memotivasi kita pada hidup anak-anak awal diajak berpuasa sesuai dengan tingkatannya. Oh YTK dan puasanya dong, tidak ada. Tapi Pak Ibu sabar berbuku itu hadirkannya, setidaknya merasakan suasana itu. Kadang terkena di hati. Ini apa soalnya? Jika kalau dijaban disuruh dari suami atau dari kakeknya bagai, jangan sedih lah. Mana sadar jadinya dia terpaksa dong di bawahnya. Itu salah. Hadirkan suasana itu dalam kehidupannya. Yuk kita disuruh sahur. Walaupun dia tidak kuat, masuk karena belum ada kewajiban. Olah mulainya setelah SD kelas sekian sudah puasanya, walaupun puasa setengah hari. Dia kesatuan sudah setengah hari jawabannya, kan? Sudah orang kadang puasa itu setengah hari. Ya, olah sampainya kelas 3 kelas sampai, diajarin sampai sore. Kelas 5 kelas 6 nggak boleh. Paksa mereka sampai. Masuk itu dan masuk dengan motivasi paksaan itu kan banyak soalnya motivasi. Nah jadi sampai sore kemana? Ya, apa dia begini beriku? Silakan karena satu Pak, motivasinya. Ya. Pada
Apa lagi kau? Tulis bila asyik. Itu. Isi saya apa? Sampai kau dah baca nak kan sepeda, coba kita beli sepeda, coba kita bayar. Isi saya lah. Pokoknya ada motivasi dari itu. Apa lagi? Kenapa? Itu bukan prioritas. Jadi, apa yakin apa-apa ibu nak jual ini kau pasti tak bayang suasana sahur ketemu kita dulu. Itu yang tu. Dalam betul saya sama motor jago tu, asalnya betul punya apa. Jadi dia tu. Bahasa sahur kita makan. Walaupun kita makan bahasa suasana itu terbayang dah. Itu nanti antara teh dibantu kapal ini kita punya ada. Membiasa itu. Jadi pada ibu, mudah-mudahan Ramadan yang akan kita masuki tidak berapa lama lagi, ya silakan nanti, ya kita laksanakan dengan dasar iman kita kepada Allah SWT, keyakinan kita dan iman itu kita realisasikan dalam bentuk ilmu dan amal yang cukup banyak dan melimpah. Ada apa? Ya, puasa. Kalau puasa itu membuat kita segar, lalu puasa orang loyo. Ya, puasa banyak kawan. Solat berjamaah di masjid. Ya, solat berjamaah di masjid. Pada ibu salat waktu kan banyak berdoa. Anak-anak kalau saja ketika usaha Ramadannya habis usaha Ramadan, ini ada lagi. Ini dah. Kenapa? Solat mereka terukur sekarang. Melalui barakah. Jadi tahu juga terukur sekarang. Jadi kalau ada orang bedang ya, disuruh nak subuh kalau saji, itu menentukan apa mandinya dan subuh saji itu ya. Bersyukur kita hari ini kebijakan itu lahir dari pemerintah kita sehingga apa ibu tak payah-payah mengeluarkan kalau saji hanya sedang kritiknya. Ini jangan jauh, suruh malah, ini kalau dulu jangan kita jagonya. Awak kena yang buat tidak. Jangan mulai selama lalu. Gitu ya. Aku itu perlu. Kapan lagi kita menjaga anak? Itu tidak ada. Ini tidak ada. Harus kita biasakan seperti itu. Ya, harus biasakan seperti itu. Bapak dan Ibu, awak boleh iri dengan daerah-daerah lain yang lebih dahulu daripada kita penerapan sholat subuh berjamaah ini. Di daerah lain di Indonesia lah, daerah lain telah banyak, ya. Sehingga sholat subuh itu waktu sembahyang raya, artinya begitu antusias orang dengan subuh. Hari ini kita sudah ada kebijakan dari pemerintah kota dengan yang namanya smart surau, kan tinggal ketua pixel saja, ya. Dia kan termasuk anak awak tahu Pak Edi sembahyang subuh. Dalam pendidikan itu ada yang namanya nilai keterpaksaan. Harus ada. Kalau pendidikan Pak, apa bukti Pak? Ada keterpaksaan kau. Nabi menyuruh suruh suruh anak awak sholat ketika dalam umur 7. Coba ulang. Menyuruh sholatnya umur 3 tahun. Berarti baca sholat belum? Baca sholat sebelum 7 tahun. Ini tak mungkin anak sudah. Dan tentu sudah tahu. Harus ajar dulu walaupun dalam hal-hal yang umum. Berarti pendidikan sholat itu pendidikan kaum. Umur 10 tahun loh. Indahnya sholat. Kata Nabi Pak. Itu kan nilai keterpaksaan itu. Pemaksaan Pak. Tapi ingat, itu dalam dunia pendidikan. Malapia itu ada bisa malapia secara fisik, tapi ada kita malapia apa? Ada malapia dalam banyak menyentuh dengan apa? Dengan nasihat, kata-kata nasihat, dengan motivasi. Itu kan malapia itu. Malapia itu apa? Tapi dia apa? Dengan semangat, nasihat, dorongan itu. Jadi nasadonya jauh bagi jauh. Kalau banyak bagi, setelah sibuk ke rumah, naik pulau. Banyak kita itu kayak itu. Bisa dinasihati, bisa anak apa-apa. Darah daging awak, itu dan mikro awak. Jadi pukul kalau lelaki yang 10 tahun, babi itu dipukul,
itu. Tapi kalau umur 7 tahun baru kasihan doang kan ini ya. Ibu 10 apa? 10 21 Simo. Sampai Simo ya. Nah, belum berarti itu. Nah, mudah-mudahan jemaah kita Masjid Ikhwanul Muhajirin semangat dan terus kita tingkatkan, kita jadikan Ramadan terus meningkatkan kualitas dan kuantitas amaliyah kita, sehingga kita di komplek ini tetap rukun, ya, harmonis kehidupan kita, dan lebih daripada itu Allah datangkan keberkahan untuk kehidupan kita. Terima kasih atas segala perhatian pada ibu, mohon maaf atas segala kekurangan. Billahi sabil haq fastaghfirul khairat. Wallahu li taufiq wal hidayah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.